wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pasal yang kelima dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'tana mubarakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi kiku fasal siji ai bi bayanan istinja'i bil hajari, tegese endan nerangake istinja kelamat. Syurutu iza'il hajari utawi syarat istinja kang cukup kelamat iku tamami adon ana 8. Rupane ayakuna yen to ana apa hajar iku bisalah tati ajarin iku kelawan 3 pira-pira watu. Wa ayyun qiyah lan yen to bisa bersihake apa hajar al mahalla ing panggonan. Wa alla yajiba lan yen to ora najis ora garing apa najasu najis. Wala yang tampilan ora pindah apa najis. Wala yadra'an lan ora anyar teko alihi ngatasé najis apa akharon najis kang liya. Wala yujawizalan orang melewati apa najis sohatahu ing bobonge mustanji wa syafatahu lan syafai mustanji. Wala yusibalan orang makenani bu ing najis apa maun wala yusiba lan orang makenani bu ing najis apa maun banyu. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru pira-pira watu iku thahiratan iku suci kabeh. Pasal ini menerangkan tentang istinja dengan menggunakan batu. Jadi dalam istinja itu boleh menggunakan air dan boleh juga menggunakan batu. Tidak hanya menggunakan air atau batu saja, boleh juga menggunakan hal-hal yang sejenis dengan batu, yaitu adalah setiap perkara yang padat serta suci dan bisa menghilangkan najis dan juga tidak termasuk hal-hal yang dimuliakan. Biasanya dalam istinja itu yang lebih utama dengan menggunakan batu dulu dan disusul menggunakan air. Jadi dengan batu, lalu yang kedua dibilas dengan air. Adapun syarat istinja itu ada 8. Yang pertama ayyakuna bisalatati ahjarin. Batu yang digunakan itu ada 3. Kok tidak ada 3? Maka minimallah satu batu yang memiliki 3 sisi. Adapun kok ketika ada orang menggunakan 3 batu tetapi masih belum bisa membersihkan najis, maka orang tersebut wajib menambahinya. Seperti sabda Nabi, wal yastanji bi thalathati ahjarin walau lam yasul illa bi aktsara min thalathati
wajabat aziyadatu 'alaiha. Wal yastanjilan baca istinja sapa wong bisalah tati ajarin lan telu pira-pira matu. Kalau lam yahsul mongko lamun ora hasil apa istinja illa bi aktsara kejaba kelawan luwih akeh minat salah tati sangka telung watu ya wajibat mongko wajib apa ziyadatu ngluwahi alaiha ing atase salah. Hadis Nabi ini menerangkan bahwa ketika kita istinja dengan 3 batu tetapi tidak bisa membersihkan najis tersebut, maka wajib untuk melebihi batunya. Tetapi dalam hal ini Nabi menganjurkan untuk menambahi dengan jumlah yang ganjil. Dalam artian batu yang digunakan istinja tersebut dianjurkan oleh Nabi ganjil. Berarti kalau awalnya 3 kok tidak cukup, maka batu tersebut ditambahi 2 supaya jadi 5. Kok 5 tidak cukup, ditambahi 2 supaya bisa 7. Jadi yang dianjurkan adalah jumlah ganjil. Syarat yang kedua, wa ayyun qiya al-mahallah. Batu tersebut bisa menghilangkan najis. Karena batu tidak bisa menghilangkan bekas dari najis, maka seperti tadi yang lebih utama dengan menyusulnya menggunakan air. Jadi yang penting batu tersebut bisa menghilangkan najis. Syarat yang ketiga, wa alla yajifa an-najasu. Najis tersebut tidak kering. Jadi kok ketika najis tersebut sudah kering, tidak bisa dihilangkan menggunakan batu. Meskipun kok keringnya sebagian, maka tetap wajib istinja menggunakan air, tidak bisa dengan batu. Sedangkan syarat yang keempat dan 5 adalah wala yang taqila wala yatra'a alaihi akhar. Najis tersebut tidak berpindah tempat. Tidak berpindah tempat dalam arti masih pada tempat najis tersebut lewat. Ibaratnya kok ketika ada najis lewat bagian tengah, tidak berpindah tempat ke pinggir. Jadi najis tersebut masih tetap pada tempat ia keluar. Dan tidak ada najis yang baru keluar. Maksudnya najis tersebut tidak disusul oleh najis baru. Kok ketika ada najis baru, maka wajib menggunakan air, tidak bisa menggunakan batu. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang keenam ini, najisnya tidak boleh sampai ke bagian pantat dan hasyafah. Sofah di sini ada pantat, yang bagian pantat yang saling menempel ketika seseorang berdiri. Jadi kan ada bagian pantat yang tidak saling menempel antara kanan dan kiri, dan ada yang pantat saling menempel antara kanan dan kiri. Nah, ini namanya sofah. Kok ketika ada najis
yang berpindah tempat ke sofa, ada najis yang istilahnya jibrat lah, jibrat sampai ke sofa, maka ini tidak diperbolehkan dalam istinja. Dan selanjutnya juga tidak diperbolehkan najis tersebut sampai ke hasyafah. Hasyafah ini kalau orang-orang biasanya memahami sofa adalah bagian ujung dari zakar atau kepala zakar. Kok ketika ada najis sampai ke kepala zakar, dalam arti nek cara Jawane glender, maka tidak diperbolehkan istinja menggunakan batu, harus menggunakan air karena sudah fatal istilahnya. Adapun ketika ada transgender, ketika ada seorang yang berkelamin ganda, itu tidak diperbolehkan istinja dengan batu karena alasan keraguan. Sedangkan ada rincian lagi bagi janda dan perawan, ini dibedakan dalam masalah istinja. Untuk janda ini boleh istinja dengan syarat air kencingnya ini tidak mengalir pindah ke lubang di bawah saluran kencing. Kan ada kemungkinan mungkin ada dua lubang sih. Ada dua lubang, yang atas lubang untuk kencing dan yang bawah lubang untuk ia melakukan jima. Ya. Ketika kok ada seorang janda kencing dan kencingnya mengalir ke lubang untuk jima, maka tidak boleh melakukan istinja. Dalam arti harus pada tempat ia kencing. Sedangkan bagi perawan itu boleh istinja dengan syarat air kencing tersebut tidak mengalir, tidak melewati area-area yang terlihat saat duduk. Jadi perempuan yang perawan itu memiliki area yang hanya terlihat ketika ia duduk. Nah, ketika ia kencing kok mengalir ke area-area yang terlihat tersebut, maka ia tidak boleh istinja dengan batu, tetapi wajib istinja dengan air. Syarat yang ke-7, wala yusibahu ma'un. Jadi tidak ada air yang mengenai najis tersebut. Dalam artian air ini air yang tidak mensucikan. Jadi syarat yang ke-7 ini, air yang tidak bisa mensucikan tidak boleh mengenai najis. Dapat diambil kesimpulan di sini, ketika kok ada orang yang istinja dengan batu, tetapi batu tersebut basah, maka istinjanya tidak sah dan harus menggunakan air. Sedangkan syarat yang terakhir adalah wa an takuna al-ahjar thahiratan, batu tersebut suci. Pokok intinya, kok ada batu yang tidak suci,
batu tersebut tidak bisa mensucikan, maka tidak boleh digunakan istinja. Kesimpulan dari keterangan di atas dapat kita pahami bahwa istinja dengan menggunakan batu atau semisalnya itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama suci, yang kedua padat, ketiga bisa menghilangkan najis, dan yang terakhir tidak dimuliakan. Kok salah satu dari 4 perkara ini tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan menggunakannya untuk istinja. Ada sebuah qaul, idza stanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulihi ala duburihi wa asluhu bil hajar. Ketika ada orang istinja dengan air, maka disunahkan kubulnya dulu yang didahulukan, kelak kemaluan bagian belakang. Dan ketika kok istinjanya menggunakan batu, maka duburnya dulu yang diutamakan. Maaf. Kok saya ulang kembali, ketika kok istinjanya dengan menggunakan air, maka yang disunahkan terlebih dahulu adalah bagian depan. Sedangkan ketika kok istinja dengan batu, yang disunahkan dulu adalah bagian belakang. Cukup sekian. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan meminta pendapat saran dari saudara semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.